Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah Engkau berikan bagi kami semua untuk beribadah pada hari ini. Saat ini kami rindu mendengar Tuhan. Berkati hati kami, pendengaran kami, sehingga melalui firman Tuhan kami semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Semuanya berdiri dulu deh. Berdiri. Nah, kalau ibu bertanya, oh kenapa tidak berdiri? Ada yang ngumpul? Semuanya kakinya normal? Berarti tidak ada alasan untuk duduk ya kan? Kalau ibu berkata, bagaimana kabarnya hari ini? Anak-anak menjawab, semangat, sukacita, mengasihi. Oke, ulang ya. Bagaimana kabarnya? Lebih semangat lagi, bagaimana kabarnya? Tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan duduk kembali. Nah, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapa yang sudah sarapan tadi pagi? Sudah sarapan? Ada yang sudah sarapan, ada yang belum sarapan. Ibu juga belum sarapan, tetapi tetap sukacita di dalam Tuhan. Nah, sekarang kita mau sarapan rohani melalui cerita firman Tuhan. Kita mau bertanya, siapa manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan? Adam dulu, baru Hawa. Lalu siapa juga manusia yang pertama kali jatuh ke dalam dosa? Hawa, baru Adam. Nah, tentunya ketika manusia pertama ini jatuh di dalam dosa, Tuhan marah atau senang? Marah. Awalnya manusia itu ditempatkan Tuhan di mana? Tuhan menempatkan manusia itu di mana? Di taman Eden. Nah, di situ semua serba lengkap. Mereka tidak kekurangan. Tapi karena manusia itu tidak taat, mereka melanggar perintah Tuhan sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Tuhan marah dan mengusir mereka dari taman Eden. Taman Eden. Nah, ketika Adam dan Hawa diusir Tuhan dari taman Eden, kemudian Bapak Adam dan Ibu Hawa ini memiliki dua orang anak. Nah, kira-kira siapa yang tahu siapa nama anak Adam dan Hawa? Kain dan Abel. Nah, ini gambarnya. Siapa kakaknya? Kakaknya namanya siapa? Kain. Adiknya? Abel. Ganteng nggak? Siapa yang mirip dengan Kain dan Abel? Ada nggak? Itu? Begitu. Oke, nah. Coba perhatikan gambar yang ada di tangan ibu. Ini gambar apa? Hah? Domba. Apa saja yang kamu lihat di gambar? Kain dan Abel, apa lagi? Pohon, buah, sayuran, dan segala jenis pepohonan ya. Sedangkan Habel memiliki pekerjaan sebagai peternak. Ya? Apa? Kerja peternak. Hewan. Atau tiba-tiba bagi Kain dan Habel memberikan persembahan kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, kenapa kita harus memberikan? Kenapa Kain dan Habel itu harus memberikan persembahan kepada Tuhan? Menurut anak-anak, apa alasannya? Sebagai kalian biasanya kalau ibadah kasih persembahan nggak? Iya. Nah, itu tandanya apa? Ucapan syukur karena Tuhan sudah memberkati. Demikian juga Kain dan Habel mempersembahkan korban syukur mereka kepada Tuhan. Nah, itu adalah hal yang baik yang harus kita lakukan untuk memberikan persembahan karena Tuhan sudah memberkati. Lalu Kain mempersembahkan sebagian hasil dari hasil pertanian yang ia kerjakan. Sebagian, kalau sebagian itu gimana ya? Semuanya ya? Setengah? Nah, Kain mempersembahkan sebagian hasil tanah itu kepada Tuhan. Sebagian. Nah, apa yang terjadi? Tuhan tidak menerima persembahan karena Tuhan itu melihat hati kita memberi kepada Tuhan. Tuhan sih sebenarnya tidak melihat bentuknya atau segala macam, tetapi Tuhan melihat hati kita. Apakah kita itu memberi dengan hati yang sukarela? Nah, sehingga Tuhan tidak menerima persembahan yang dipersembahkan oleh Kain. Nah, kemudian tibalah giliran
Tapi kalau jadi Habil ada resikonya loh. Mau nggak? Oke. Kemudian hati Kain menjadi sangat marah. Dan lihat wajahnya, ceria atau muram? Coba tunjukkan wajah marahmu. Bagaimana? Oke, dia marah. Kemudian Tuhan mengingatkan untuk selalu berbuat baik dan tidak berdosa dan tidak berbuat jahat. Tuhan masih mengingatkannya loh. Tapi apa yang terjadi? Apakah Kain bisa menguasai dirinya? Apa yang timbul dalam hati si Kain? Iri, ya, sakit hati, dengki. Nah, kemudian dia berencana sampai terluka memukul. Ayo. Nah, Tuhan itu menciptakan tangan untuk apa? Untuk apa? Untuk menolong teman. Kemudian untuk berbuat yang baik. Nah, Tuhan sudah mengetahui tindakan yang dilakukan oleh Kain karena telah membunuh adiknya Habel. Tuhan berarti dosa apa yang dilakukannya? Berbohong. Menurut anak-anak sudah berapa banyak kesalahan yang dilakukan oleh Kain? Yang pertama, dia hanya memberikan sebagian persembahan kepada Tuhan. Yang kedua, apa lagi kesalahannya? Iri. Yang ketiga, apa kesalahannya? Memukul adiknya sampai mati. Dan yang terakhir, apa lagi kesalahannya? Berbohong. Apakah itu sifat anak-anak Tuhan? Tidak. Nah, Tuhan itu maha pengasih, tapi juga adil. Tuhan menghukum Kain dan tidak memberkati Kain, tapi Kain menjadi seorang pengembara. Pengembara itu apa ya? Pergi ke suatu tempat yang tidak jelas, tidak tahu arahnya di mana. Nah, Tuhan membiarkan dia. Tapi sekalipun seperti itu, Tuhan tetap melindungi. Ya, jangan secara berikanlah dengan ikhlas, dengan hati yang sukarela. Nah, jangan ketika teman meminta makanan kamu mengalir, ibu dia minta terus. Kalau mau kasih silakan, kalau tidak bilang teman, ini hubungi perutku. Ya, kalau mau begitu kan? Oke, yang kedua, kalau kamu melihat temanmu lebih dari kamu, melihat temanmu nilainya bagus, atau melihat mainan temanmu lebih dari apa yang kamu miliki, jangan iri. Jangan ketika kamu melihat biasanya kamu, jadi kamu akalin untuk merusaknya, atau melihat tadi sekolah tidak ada mainannya, atau di rumah deh, kamu lihat mainan adikmu, mama lebih sayang adik ya, mama lebih banyak memberi mainan yang bagus kepada adik, ya kamu pilih, diam-diam kamu pilih rusak, bagus nggak seperti itu? Oke, kita bersyukur. Yang ketiga, nah ini nih, suka memukul. Bahkan, ya, ini kejadiannya sampai di rumah, sampai orang tua juga komplain. Itu digunakan untuk bekerja. Biasanya seumuran kita ini sangat kita gunakan untuk bekerja, untuk menulis, untuk ya, bukan untuk dorong teman sampai jatuh di tangga, sampai terguling-guling di halaman, sampai terjepit-jepit di meja di dalam kelas, itu membahayakan. Nah, yang terakhir, kalau berbuat salah harus minta maaf. Yang kedua, ada mulanya kita ini berdosa. Siapa di sini yang suci dan kudus? Kita semua berdosa, tapi kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan. Jadi melalui Tuhan, maka melalui renungan Tuhan, ya, memperbaharui hidup kita. Tidak terus berlarut-larut di dalam dosa. Oke, jadi lo yang tidak suka memukul dan belajar memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan kepada sesama. Amin. Oke, terakhir aku mau baca hafalan kita. Di dalam Yakobus 3 ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Berarti awalnya itu iri, jadi mengandung banyak sekali kejahatan. Kejahatan itu seperti yang dilakukan oleh Nabi. Mau jadi anak yang jujur, mau memberikan yang terbaik untuk sesama, semuanya ya. Doa kami surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang mengajarkan kami untuk belajar memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ajarlah kami supaya kami tidak iri hati kepada sesama. Ajarlah kami untuk berkata jujur dan tidak suka menyakiti teman. Kami mau mempergunakan tangan kami dengan baik. Kalau kami ya Tuhan, untuk mampu melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kamu katakan amin. Sejauh
Ibadah kita sudah selesai.